Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Milana Vitasari ingin mempresentasikan, saya dari Prodi Manajemen ingin mempresentasikan mata kuliah Etika Bisnis untuk memenuhi nilai ujian tengah semester pada semester kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas dari tugas yang diberikan, yaitu mengenai sebuah kasus, yaitu dari sebuah berita, yaitu Aqua versus Le Mineral. Di sini nanti kita akan bahas mengapa KPPU menyatakan Aqua itu bersalah, atau di mana Aqua versus Le Mineral ini bisa sampai terjadi. Terkait dari berita di atas mengenai kontroversi melanda persaingan industri air minum dalam kemasan, ketika konflik antara Aqua dan Le Mineral menjadi sorotan publik setelah PT Tirta Investama, yaitu produsen Aqua. Perkara ini dimulai dari laporan para pedagang retail maupun eceran ke kantor KPPU pada September 2016. Jadi pedagang mengaku dihalangi oleh PT Tirta Investama, yaitu dari produk Aqua, untuk menjual produk Le Mineral yang diproduksi PT Tirta Fresindo Jaya dari Mayora Group. Salah satu klausul perjanjian retail menyebutkan apabila pedagang menjual produk Le Mineral, maka statusnya akan diturunkan dari Star Outlet atau SO menjadi wholesaler atau eceran. Maaf. Atas perbuatan itu, PT Tirta Fresindo Jaya ini melayangkan somasi terbuka terhadap PT Tirta Investama di surat kabar pada 1 Oktober 2017. Somasi ini selanjutnya ditanggapi oleh Otoritas Persaing Usaha, yaitu KPPU mengendus praktik persaingan usaha tidak sempurna atau tidak sehat dalam industri AMDK ini. Kontroversi melanda persaingan industri air minum dalam kemasan ketika konflik antara Aqua dan Le Mineral menjadi sorotan publik setelah PT Tirta Investama produsen Aqua terbukti melanggar 3 pasal sekaligus dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat, yaitu terdapat pada pasal 15 ayat 3 huruf B yang berbunyi pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang atau jasa yang membuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang atau jasa dari pelaku usaha pemasok tidak akan membeli barang atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang tidak bersaing dari pelaku usaha pemasok. Kemudian pasal 19 yang berbunyi pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat berupa yang pertama ini ada menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan. Yang kedua, menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya. Yang ketiga itu adalah membatasi peredaran atau menjual barang atau jasa pada pasar bersangkutan.
Yang keempat ada melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tersebut. Di sini dari empat poin tersebut, di mana Aqua memang melakukan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Dari pertama yaitu menolak atau menghalangi pelaku usaha lain untuk berada di pasar bersangkutan, yang dimana Aqua menghalangi Le Mineral untuk menjual di pasar atau di retail tempat mereka juga menaruh produknya untuk dijual. Menghalangi, bukan membatasi lagi, tapi ini benar-benar menghalangi untuk dijual di tempat atau di retail tersebut, yang jadinya termasuk di dalam diskriminasi terhadap pelaku usaha atau produk tersebut. Pelaku usaha juga merasa dilakukan diskriminasi karena penjualannya pasti akan menurun jika hanya menjual satu produk saja. Dan pada pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan pesaing usaha tidak sehat dan berbunyi, pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang di sini ada beberapa poin, yaitu ada menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah atau menghalangi konsumen memperoleh barang atau jasa yang bersaing baik dari segi harga maupun kualitas. Yang kedua itu membatasi pasar dan pengembangan teknologi. Yang ketiga ada menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan. Sini sudah jelas, yaitu di mana tadi Aqua membuat syarat-syarat tertentu untuk tidak bolehnya masuk produk Le Mineral di sebuah retail. Kalau tidak, nanti akan diturunkan status retailnya itu menjadi pengecer, bukan lagi sebagai star atau SO yang tadi kita sudah sebutkan di awal, menjadi eceran. Yang kedua itu membatasi seperti tadi sudah kita bahas, yaitu Aqua membatasi produk Le Mineral untuk tidak berjualan di tempat atau retail yang sama. Menghalangi pelaku usaha, yaitu selain menghalangi Le Mineral, mereka juga menghalangi pelaku usaha untuk tidak menjual, jadi merugikan juga kepada penjual-penjual atau retail karena hanya menjual produk Aqua saja. Dari segi persaingan tidak sempurna masuk juga di dalam etika periklanan atau penjualan. Bisa juga kita kaitkan dengan periklanan, yaitu secara umum etika periklanan bisa diartikan sebagai kumpulan ketentuan normatif yang berkaitan dengan profesi serta usaha di bidang periklanan yang telah disepakati bersama dan hendaknya diterapkan dalam menjalankan usaha periklanan. Maka dari itu diperlakukan kontrol ketat untuk menghindari iklan yang tidak sesuai dengan nilai etika norma. Inilah yang menjadi salah satu fungsi utama etika periklanan, di mana selain untuk usaha periklanan juga tidak boleh untuk semena-mena menjatuhkan suatu produk, di mana kita juga harus memiliki etika dan moral. Dari pasar monopoli yang sudah kita bahas di sini, apa sih monopoli itu? Monopoli adalah suatu situasi dalam pasar di mana hanya ada satu atau segelintir perusahaan yang menjual produk atau komoditas tertentu yang tidak punya pengganti yang mirip dan ada hambatan bagi perusahaan untuk pengusaha lain untuk masuk ke dalam bidang industri atau bisnis tertentu. Nah, di pasar monopoli ini sudah jelas kalau Aqua itu hanya menginginkan produk dia saja yang hanya ingin dijual di suatu retail untuk menghalangi Le Mineral itu ada di pasaran. Praktek monopoli, itu ada kesalahan pengetikan. Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam kaitannya dengan ketimpangan ekonomi yang ditimbulkan oleh praktek monopoli tersebut. Yang pertama ada perusahaan monopolis diberi wewenang secara tidak fair untuk menguras kekayaan bersama demi kepentingannya sendiri.
dalam selubung kepentingan bersama. Di sini aku hanya mementingkan produknya dia saja yang terjual banyak dan laku, di mana tidak mementingkan kepentingan bersama, yaitu sesama penjual melakukan persaingan yang tidak sehat. Dan juga selaku para pelaku usaha hanya dibolehkan untuk menjual produknya saja. Di sini bukan untuk kepentingan bersama, tapi hanya untuk kepentingan pribadi atau suatu perusahaan saja. Yang kedua, rakyat atau konsumen yang sudah miskin dipaksa untuk membayar produk monopolistik yang jauh lebih mahal. Di sini dari produk Aqua dan Le Mineral, memang produk Aqua itu kita anggap sebagai produk yang sudah besar, yang dimana harganya juga lumayan lebih mahal dibanding produk minuman kemasan air lainnya. Jadi kita dipaksa untuk membeli produknya saja, tanpa boleh membeli produk kemasan air minum lainnya. Contohnya itu Le Mineral pada kasus ini. Yang ketiga, ketimpangan ekonomi akibat praktek monopoli juga berkaitan dengan tidak samanya peluang yang terbuka bagi semua pelaku ekonomi yang oleh adanya praktek ekonomi tersebut. Jadi ketimpangan ekonomi itu di mana proses ekonomi itu hanya berputar dan berjalan hanya di satu perusahaan saja yang hanya ingin menginginkan produknya laku. Yang keempat, ada suap, salah satu praktek yang sampai tingkat tertentu juga mengarah pada monopolistik dan juga merusak pasar adalah suap. Di mana di sini Aqua membuat peraturan kepada pelaku usaha agar tidak boleh menjual produk lain. Jika dia menjual produk lain, maka mereka akan diturunkan statusnya menjadi pengecer. Seperti itu. Jadi kesimpulan pada kasus kali ini, yaitu kasus Aqua dan Le Mineral, yaitu Aqua terbukti bersalah dari pihak KPPU karena melakukan pasar monopoli atau persaingan tidak sehat, yang dimana mereka mendiskriminasi produk Le Mineral atau produk kemasan air minum untuk tidak masuk ke dalam retail yang mereka jual. Ya, dimana di sini hanya Aqua saja yang hanya ingin laku di pasaran, yaitu dengan mendiskriminasi produk air kemasan lainnya, salah satunya Le Mineral, di mana hanya ingin Aqua saja yang laku atau Aqua saja yang dijual di salah satu retail atau pelaku-pelaku usaha lainnya. Makanya Aqua membuat peraturan sendiri yang hanya menguntungkan kepentingannya sendiri, tidak mementingkan kepentingan bersama. Dan juga pelaku usaha pun termasuk dirugikan karena hanya menjual satu produk saja. Bahkan semua konsumen itu berhak memilih produk apapun yang mereka butuhkan dan memilih produk apapun yang mereka butuhkan. Seperti itu. Jadi di sini Aqua memiliki etika bisnis yang sangat tidak sehat karena menerapkan pasar monopoli atau pasar persaingan tidak sehat karena memiliki etika yang tidak baik. Dari kasus ini akhirnya Aqua dinyatakan bersalah dan akhirnya keputusan KPPU menyalahkan Aqua menjadi tidak berkelanjutan dari pasal-pasal yang telah tadi kita bahas. Sebelumnya, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari presentasi saya kali ini. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan dari presentasi saya. Dari segi video recordnya, dari suara ataupun dari presentasi yang masih banyak kekurangannya, sekiranya mohon maaf dan juga terima kasih atas perhatiannya. Saya akan belajar lebih baik lagi untuk kedepannya. Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua.